Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, channel Motomobi. Kita akan coba BYD Atto One. Seperti apa rasanya buat Anda yang tertarik nonton video ini sampai habis. Karena ini mobil menarik sekali. Baru launching aja di Gias. Harga yang termurahnya itu 195 juta dan yang termahalnya 235 juta saja. Ini mobil listrik loh dan mobil proper. Reviewnya sudah ada di channel Motomobi juga. Untuk first impressionnya si Mamang yang nge-review. Nah, karena hari ini masih terlalu pagi, jam 10 pagi, jadi belum ada kru kita. Hah? Ini megang kamera sendiri atau pilihannya dipegangin dia. Hai Bu Mita. Makasih loh boleh nyobain Atto One-nya. Nggak sabar mau nyobain, agak lamaan dikit ya bawa pulang. Nanti kalau tertarik kan kita juga pengen ya. Boleh. Semua orang se-Indonesia ini pengen Bu. Pengen Atto One. Pengen Atto One. Keren. Iya, harganya very affordable dan mobilnya tuh proper. Tapi kita nggak tahu nih nyetirnya kayak gimana. Kita coba dulu. Oke, Ya, silakan. kita coba ya Bu. Silakan. Nah, sekarang giliran Om Gunut pegang kamera. Jangan goyang-goyang ya. Oke, Pak. Jadi di BYD itu ada tempat test drive di luarnya hall 10, di sampingnya hall 11. Itu seperti ini lingkaran. Dia punya private sendiri tempat test drive-nya. Nggak gabung sama yang lain. Kalau gabung sama yang lain sana suka macet test drive-nya ya kan. Velg 16, bannya 185 55. Posisi duduknya itu lumayan proper. Nah, karena ini adalah yang mahal, jadi dapat teleskopik. Kalau yang 195 itu nggak dapat teleskopik, tapi tetap dapat tilt. Dan ini setirnya setir kulit, bukan setir rubber begitu. Ayo Gunut masuk. Kasih belt. Cuma jalan dari hall 5 ke hall 3. Ya hall 3 ke hall deket sini. Ya, Bapak jalannya cepet banget. Ini sedikit singkat mengenai instrumen layar tengahnya. Layar tengahnya itu ini bisa Apple CarPlay Android Auto kalau nggak salah. Ada tire pressure. Iya tuh. Kirain dual zone ya kan? Udah, jangan nanti baterainya habis ah. Gak mau dari atas ada kalau sini. Defogger depan, AC on off. Nih freonnya. Oh, ke atas on. Oh. Ini on udah. Iya. Ya, hazard ini dikatasin gitu ya mencetnya. Ini auto hold ada karena ini electronic parking brake, luar biasa. Ini driving mode harusnya. Oh, ini dia berubahnya. Oh, instrumen clusternya itu layarnya cuma di tengah doang, pikirnya bukan layar. Normal mode. Nyala ini aslinya on ini. Kenapa kurang mantap ya? Kejemur soalnya. Nah, ini nyala. Iya nih, kalau trik sinar matahari agak nggak kelihatan tuh lampunya diginiin baru kelihatan tuh. Ini nggak kelihatan, ini kelihatan. Bukan driving mode, ini yang driving mode, eco mode, normal mode. Yang ini apa ya? Oh, ini off-road mode. Ada off-road mode. Kan Atto ya, SUV ya kan. Kita ke Anda short, cuma ada normal, eco, sport. Oke lah. Oke, pegang Om Gunut, jangan goyang-goyang ya. Bapak jangan ngebut-ngebut tuh. Ya, nih shifternya dulu, shifternya nih. Shifternya nggak ada P-nya. Ada nih P-nya sini. Kalau parking brake langsung on. Kalau P-nya dipencet, ini drive, reverse-nya benar-benar kami baru pertama kali nyoba juga nih. Langsung nyalain video. Ini ada wireless charging-nya. Tuh. Ini buat yang mahal aja, yang murah ada wireless charging. Oke, jalan ya. Lepas rem. Jalan. Nggak berasa mobil 200 juta. Gila, di seputarannya kecil sekali. Enak ya. Enak ya. Enak. Ini sebenarnya muternya sampai mana sih? Kita tanya dulu. Bisa keluar ya, Pak? Ini ada auto down, nggak ada auto up. Power window-nya yang kanan ada auto down dan ada auto up. Enak kok. Enak loh. Enak. Ada perbedaan nggak sama yang versi murahnya, Pak? Yang versi murahnya sama. Yang perbedaan nggak, tenaga tuh nggak ada bedanya. Baterai aja yang beda. Baterai itu yang ini 38,88 kWh. Kalau yang
murah itu 30 kWh. Yang murah tuh 300 km range-nya. Yang ini yang mahal 380 km range-nya. Jadi kira-kira kurang lebih itu 10 km per kWh, which is very okay. Udah nyampein mobil. Ya berasa sih, ini karena mobil kecil ya. Mobil kecil itu lebih gampang kebanting, kepental gitu. Ini polder tempat kabel. Belum. Ini baru cuma rasain setirnya, bukan rasain handlingnya. Oke, nanti akan digaspol. Gendut, tenang aja. Tahu, Pak. Kenapa? Mabok saya. Hah? Mabok. Nggak minum apa-apa kok mabok. Ini kita keluar jalan biasa nih, Pak. Ini keluar jalan biasa. Seperti apa rasanya di aspal BSD ya kan? Bannya sih berisik banget. Bannya berisik. Duduk. Oke. Bannya walaupun berisik, tapi karena profilnya ya 55 sih, tapi dia 16 inch kan, bukan velg gede yang bikin gak nyaman. Tapi enak sih shockbreakernya, Pak. Shockbreaker. Sama Ayla enak mana? Ya jauh, Pak. Masa? Iya, maksudnya ya menang yang ini. Nah, iya kecil, tapi mobil ini wheelbase-nya lumayan panjang loh. Kita coba, ini udah sport mode nih. Gradual. Kenapa mundur? Nggak menggelegar larinya, tapi ya maju. Waduh, enak kok. iya enak. Travel ngayunya juga lumayan panjang. Yang bisa ya? Nggak bisa dong, Pak. Itu mah kayu dari luar. Jangan dong. Nempel itunya kali. Nah ini nih, lagi folder lagi. Aduh. Enak. Kaget aja saya. Enak. Menurut kenapa nggak ganti ini? Saya sama aja, Pak. Mendingan pakai Ayla dong. Ini ke listrik. Nggak beli bensin. Nggak kena ganjil genap. Nggak cukup anaknya, Pak. Oh, anaknya nggak cukup. Iya. Bukan anaknya nggak cukup. Apa ya? Mobilnya nggak cukup. Mobilnya nggak cukup. Iya. Ya, nggak apa-apa. Gaspol lagi. Ya nggak kenceng sih. Tapi ini kalau nggak salah di bawah 5 detik loh. Bukan 0 ke 100, 0 ke 50. Eko gaspol. Hampir sama. Jadi memang ini biasanya di stylenya begini, buat safety. Mau eco, mau normal, mau sport, ketika di gaspol tuh power yang dikeluarin tuh sama. Nggak mau dicelup-celupin air itu loh. Udah tahu kalau mobil listrik nggak koslet kalau celup air, ya udah tahu. Ada. Oh nih IPS-nya. Walaupun rasa setirnya itu oke, padat, rasanya enak, tapi ketika kita kagetin agak nge-lag setirnya. Nge-lag itu IPS-nya itu tidak udah ketemu batas IPS-nya, batas kekuatan IPS-nya. Misalnya nih kita putar. Nah, ini ada beratnya. Tuh berat tuh. Jadi ketika ini gini berat. Nah, kalau pas kita parkir buru-buru itu akan terasa ini beratnya. Ini kalau keluar kota enak apa? Iya. Di keluar kota enak. Range-nya tapi ya 380 kilo sih. Bandung bisa lah ya. Bandung bisa, harusnya PP bisa itu Bandung. Ngepas sih. Bandung tuh masalahnya di tanjakan. Nih, ini dapat ini dapat nggak ya? Apa karena mobil test drive dikasih dashcam yang ngadep ke kita? Atau buat penilaian sales kali? Oh bisa juga. Ya kan? Ini sales gimana nih di dalam mobil? Apa aja yang dia jual gitu? Ini normal mode, di gaspol hampir sama. Kalau di eco, biasanya kalau ya apalagi mobil listrik ya, mobil-mobil itu normal mode, eco mode, terus itu cuma di rasio pedal gas aja. Bermainnya suspensi nggak ngaruh, ya iyalah mobil harga segini. Kalau posisi mengendarai gimana? Driving posisinya enak, serius. Maksudnya untuk mobil seharga ini ya enak. Ya dengan ukuran bapak ya. Tapi kayaknya masih lebih asik Ayla sih. Karena ini wheelbase-nya lebih panjang. Mobil listrik tuh rata-rata wheelbase-nya lebih panjang. Jadi jarak antara roda depan dan roda belakang tuh lebih panjang karena di bawahnya tuh ada baterai. Oh, oke loh, maksudnya kita pendekin. Ini electric seat buat yang mahal. Dapat electric seat coba 235 juta. Iya. Kita pendekin banget coba. Ini. Tapi kayaknya akan agak tinggi sih. Kan Atto kan SUV ya kan. Jadi ini dia ada 6 6 way. Ini jadi kayak vlog ya, tapi mohon maaf ya, kita harus ditayangkan di channel Motomobi karena ini
mereview secara sangat objektif. Mohon maaf yang megang kamera om gendut. Ini ya. Airbagnya ada berapa? Airbagnya, nah ini airbagnya ada 4 kalau nggak salah. Jadi driver, penumpang, sama dia ada side airbagnya. Kalau yang 195 yang murah itu cuma 2 kalau nggak salah ya. Apa driver only? Lupa. Asik muter baliknya nih, lincah gesit. Cuma kan kalau misalnya kita lagi macet-macet itu kan kita butuh nyodok-nyodok ya. Yeah. Kalau pakai nyodok-nyodok karena dia power delivery-nya halus, nih ya, contoh, nih kami gaspol, tuh, kagetin gaspol, itu nggak bergerak kemana-mana, karena dia ya dibikin halus deh. Padahal mobil itu bisa menyentak sekali. Nah kalau kita tahan agak lama baru dia melaju. Ini BYD salah ngitung harga apa gimana ya? Iya. Normal proper gitu loh. Oh, beli nggak? Bebas buat ini si apa? Hah? Oh iya, ulang tahun Little Miss Mobi. Bukan, ulang tahunnya ini Mobi 2. Enggak, Mobi 3, Mobi tengah. Mobi tengah ya. Iya. Kok dia nggak ada nafsu-nafsunya apa sekali sama nyetir sih? Ya padahal dia Beli dulu aja, Pak. beliin dulu nanti. Iya. Oh iya, sama Mobi 1 juga begitu dikasih mobil langsung. Cuma Mobi 1 kan dikasih 36 ya. Iya. Murah ya. Ini kan tetap aja harganya 200 juta. Ini channel Motomobi tapi gayanya gaya Om Mobi, nggak apa-apa ya. Mohon maaf penonton sekalian. Subscribe juga ke channel Om Mobi. Nah, kita kembali ke singgasana BYD. Oke, sekarang kita coba secara lambat. Cara lambat ngapain nih, Pak? Secara lambat itu masa lampunya ada autonya sih? Lampunya ada auto. Lampunya ada autonya. Auto, wipernya nggak ada. Lampu headlampnya ada autonya. Komplit asem. Iya, ini ada cruise control. Ini ada kehematan, saya kita lihat. Cruise controlnya. Kenapa dia bisa harga murah gitu sih, Pak? Nggak tahu. Apakah biaya produksinya emang murah atau yang warnanya bagus sih, Pak? Yang warnanya gitu. Ini yang warna kita pakai dong. Iya lagi. Aduh. Wah, tadi saya ingetnya warnanya biru ya. Waduh. Aduh, gendut. Kayak kecepatan lambat. Ini kan biasanya kalau macet nyodok-nyodok nih. Iya. Terus ketika ditanjakan, oh ada apa namanya? Hill start assist juga. Tetap. Coba ya, ini kalau ini udah mulai rata jalanannya, kita lepas rem. Oh, ini auto hold nyala ya? Oh, lambat ya. Ngegasnya pas dilepas rem. Wah, tapi oke sini. Gawat emang. Oke loh ini. Iya. Nah, maksudnya ini oke dan nggak oke. Nggak oke-nya itu apa? Ngerusak semuanya. Bayangin, bukan hanya ngerusak pasar mobil listrik, dipencet sini. Oke, langsung electronic parking brake on. Bukan hanya ngerusak pasaran mobil listrik, tapi juga merusak pasaran mobil internal combustion. Bayangin orang yang mau beli Ayla, Agya, Brio bisa lari ke sini loh. Tapi bagus orang jadi convert ke listrik. Cuma ini ampun deh BYD ini. Kompetitor yang lainnya juga terdesak kan, Pak? Iya, ini kan daerah kompetitornya kalau dari harga ya. Ada Wuling REV, ada VinFast VF3, ada DFSK Ceres, ada bukan DFSK Ceres Iwan ya. Mobil yang lebih gitu loh. Pintunya ada 4, duduk belakangnya masih oke. Heran, bisa begitu ya? Oke, itu saja videonya. Terima kasih telah menonton video review first drive ala vlog ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe ke Motomobi dan Mobil apa dulu semuanya. Kan harus ada overallnya. Enggak, full review nanti ada overallnya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dipinjemin mobil Atowan ini biar kita bisa bikin full review. Terima kasih telah menonton. Apa? Pinjemin ya, bukan beli ya. Beli review mobil sendiri. Apa kan beli? Pinjam. Iya. Terima kasih telah menonton. Dulu.